Pemerintah akan mengusulkan namanya Dwi Kewarganegaraan Terbatas. Pokoknya ada naturalisasi lagi, saya akan datang untuk mengambil sumpah. John Herdman become Indonesian head coach for the national team. Here we go. This time, it's our home. In our ground. We bounce back. Every time together, it's one team, one team. Garuda ready to test their strength. The next challenge in Surabaya. Bayangkan jika ia bermain dengan lambang Garuda di dada. Saat Aston Villa dijadwalkan menghadapi Indonesia All Stars, perhatian publik bukan hanya tertuju pada duel dua tim. Sorotan juga mengarah kepada satu pemain yang ternyata memiliki darah Indonesia, yakni Ian Maatsen. Bek kiri andalan Aston Villa itu dikenal sebagai salah satu pemain paling konsisten di Liga Inggris. Cepat, agresif dalam bertahan, serta rajin melakukan tackle dan clearance. Maatsen kini menjadi salah satu pilar penting di skuad Aston Villa. Namun, tak banyak yang mengetahui bahwa pemain berkebangsaan Belanda tersebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya, Wendy Sweetemaker, yang memiliki darah Indonesia dan Suriname. Perjalanan karier Maatsen juga tidak sembarangan. Ia mengawali karier di Akademi Feyenoord, kemudian melanjutkan pembinaan di Sparta Rotterdam dan PSV Eindhoven sebelum direkrut Chelsea pada 2018. Setelah menimba pengalaman bersama Charlton Athletic, Coventry City, dan Burnley, Maatsen berkembang menjadi bek modern yang kini dipercaya memperkuat Aston Villa. Kehadirannya dalam laga melawan Indonesia All Stars tentu menjadi daya tarik tersendiri. Bukan hanya karena kualitasnya sebagai pemain Premier League, tetapi juga karena latar belakang keluarganya yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Hal itu membuat namanya beberapa kali menjadi perbincangan di kalangan pendukung Garuda. Meski demikian, Ian Maatsen saat ini merupakan pemain timnas Belanda dan belum pernah dikaitkan secara resmi dengan proses naturalisasi timnas Indonesia. Karena itu, pembahasan mengenai peluangnya membela Garuda masih sebatas spekulasi di kalangan supporter. Kini, publik Indonesia akan mendapat kesempatan melihat langsung kualitas Maatsen saat Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars. Akankah pemain berdarah Indonesia itu menjadi mimpi yang tak pernah terwujud bagi Garuda? Atau justru kisahnya akan terus menjadi bahan perbincangan setiap kali namanya kembali menginjak tanah Indonesia? Dua bintang muda Eropa masuk radar Timnas Indonesia. Di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan, dua nama langsung menghebohkan publik sepak bola nasional. Mereka adalah Laurin Ulrich, gelandang VfB Stuttgart, yang pernah menjadi kapten timnas junior Jerman, dan Damian Agustien, talenta muda Akademi Arsenal yang memiliki darah Indonesia. Apakah keduanya akan menjadi proyek naturalisasi berikutnya? Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyerahkan naskah revisi Undang-Undang Kewarganegaraan kepada Presiden. Salah satu poin yang diusulkan adalah DWI Kewarganegaraan terbatas bagi diaspora Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan negara. Jika nantinya disetujui, kebijakan ini dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan talenta diaspora di berbagai bidang, termasuk sepak bola. Di tengah perkembangan itu, Laurin Ulrich menjadi nama yang paling sering dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Gelandang muda VfB Stuttgart tersebut disebut oleh staf khusus Menteri Hukum, Noor Korompot, sebagai pemain berdarah Indonesia yang masuk dalam radar pembahasan naturalisasi. Pengalamannya di sepak bola Jerman membuat banyak pendukung Garuda berharap ia bisa memperkuat lini tengah timnas.
Sementara itu, Damiane Agustien juga terus mencuri perhatian. Pemain muda Akademi Arsenal itu memiliki garis keturunan Indonesia dan dinilai sebagai salah satu prospek terbaik untuk masa depan. Dengan usia yang masih sangat muda, Damiane dianggap memiliki potensi berkembang menjadi pemain kelas dunia. Meski begitu, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai proses naturalisasi Laurin Ulrich maupun Damian Agustien. Nama keduanya masih sebatas dikaitkan dalam pembahasan dan pemantauan. Namun, dengan target besar menuju Piala Dunia 2030, kehadiran Laurin Ulrich dan Damiane Agustien tentu menjadi harapan baru. Kini publik tinggal menunggu apakah dua talenta Eropa berdarah Indonesia ini benar-benar akan menjadi bagian dari masa depan skuad Garuda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Salah satu poin penting yang diusulkan adalah penerapan DWI kewarganegaraan terbatas bagi diaspora Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan negara. Menurut Supratman, naskah revisi tersebut telah disampaikan kepada Presiden dan kini pemerintah menunggu diterbitkannya surat Presiden atau Surpres sebelum pembahasannya dilanjutkan bersama DPR. 10 mendukung, ya semua fraksi mendukung dengan tentu saja catatan-catatan. Untuk berbagai hal akan kami bahas lebih dalam lagi terkait perkembangan keolahragaan. Jika nantinya disahkan, aturan baru ini berpotensi membuka jalan yang lebih luas bagi diaspora Indonesia untuk tetap memiliki keterikatan dengan tanah air. Di tengah perkembangan tersebut, nama Laurin Ulrich mulai menjadi sorotan. Gelandang muda milik VfB Stuttgart yang pernah menjabat sebagai kapten timnas junior Jerman itu disebut masuk dalam radar pembahasan naturalisasi timnas Indonesia. Informasi itu disampaikan oleh staf khusus Menteri Hukum, Noor Korompot, melalui media sosialnya. Pemerintah akan mengusulkan namanya Dwi Kewarganegaraan Terbatas. Ia menyebut Laurin sebagai pemain berdarah Indonesia berkebangsaan Jerman yang berposisi sebagai gelandang dan memiliki kualitas yang layak dipertimbangkan memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya, PSSI telah sukses menuntaskan proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker. Kini, Noor Korompot juga mengisyaratkan bahwa masih akan ada 2 pemain lagi yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini PSSI belum mengumumkan secara resmi bahwa Laurin Ulrich akan dinaturalisasi. Namanya baru disebut masuk dalam radar pembahasan, sehingga publik masih perlu menunggu keputusan resmi dari federasi maupun pemerintah. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Dengan hadirnya pelatih baru John Herdman, dukungan pemerintah terhadap revisi Undang-Undang Kewarganegaraan dan target besar membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, proyek memperkuat timnas Indonesia tampaknya masih terus berlanjut. Sistem kewarganegaraan terbatas sedang diusulkan Kementerian Hukum yang berdampak pada peluang lebih besar naturalisasi pemain diaspora. Penggemar timnas Indonesia patut memantau rencana revisi Undang-Undang Kewarganegaraan RI. Kementerian Hukum RI saat ini tengah menggodok usulan Dwi Kewarganegaraan dalam revisi Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Undang-undang yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, menerapkan sistem kewarganegaraan tunggal. Aturan tersebut membuat siapapun warga negara Indonesia, WNI, tak boleh memiliki paspor negara lain. Kini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berniat mengubah aturan tersebut. Usulan Dewi Kewarganegaraan atau Kewarganegaraan Ganda muncul dalam revisi Undang-Undang RUU tentang kewarganegaraan baru. Pokoknya ada naturalisasi lagi, saya akan datang untuk mengambil sumpah secara langsung. Karena kita belum pernah menganut kewarganegaraan ganda, ucap Supratman.